Oke, di sini orang-orang yang mewakili untuk presentasi untuk teman-teman yang berhalangan tidak bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang menerang. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah ini Pak Heri, dan saya hormati juga buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja mengerjakan mata kuliah konversi energi. Di sini sudah ada yang teman yang masuk ya, Rizky. Kita lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan mesin konversi energi yang judulnya efisiensi turbin air dalam pembangkit listrik tenaga air. Dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Rizky Rahmat dengan dua, Ridwan Sa dengan Ibrahim 44, Nasrullah Abdul saya sendiri dengan Ibrahim 48, Diarata Utama dengan terakhir 51. Selanjutnya di sini ada poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua sih pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Lanjut untuk latar belakang, dipresentasikan oleh Ridwan Syah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Nasrullah selaku moderator dari presentasi. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang turbin air adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Ini adalah salah satu komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran air yang bergerak untuk menghasilkan listrik. Di sini ada faktor utama yang mempengaruhi efisiensi turbin meliputi pengaruh mulai dari ketinggian air, variasi debit, dan pengaruh jumlah sudu. Di sini kita dengan memperhatikan aspek-aspeknya. Aspek-aspek sistem pembangkit listrik tenaga air dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara efisien untuk menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Dan penelitian turbin yang digunakan adalah turbin cross flow. Turbin cross flow ini memiliki kincir dengan aliran air yang melewati secara horizontal melalui roda turbin. Ini sering digunakan untuk pembangkit listrik yang di skala kecil. Di sini ada tujuan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk bahan pembelajaran mengenal salah satu mesin konversi energi dan menyampaikan hasil dari penemuan jurnal yang berkaitan dengan mengenai topik efisiensi turbin air dalam pembangkit listrik. Tujuan utama meliputi untuk menyelesaikan proyek kelompok dari mata kuliah mesin konversi energi. Di sini ada fokus pembahasan.
Fokus pembahasan dalam konteks energi, khususnya efisiensi turbin air dalam pembangkit listrik tipe cross-flow tenaga pikohidro, meliputi beberapa area kunci. Nah, di sini ada yang pertama pengaruh ketinggian air, dan yang kedua pengaruh debit air. Nah, yang terakhir pengaruh jumlah sudu. Pembahasan pembahasan ini berfokus pada area-area yang memberikan wawasan komprehensif yang membantu dalam pengembangan dan pengelola PLTA yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tipe turbin. Nah, beberapa jenis turbin yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air dalam setiap penelitian antara lain. Yang pertama itu turbin tipe crossflow dengan pikohidro untuk skala yang kecil. Dan yang poin kedua itu turbin air hasil modifikasi pompa sentrifugal untuk mikohidro. Dan yang tiga itu inovasi terbaru dalam teknologi PLTA melibatkan pengguna teknik turbulent whirlpool. Oke, terima kasih buat Ridwansyah. Selanjutnya dipresentasikan oleh Rizky Maulana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya prinsip dasar mesin turbin air. Prinsip dasar mesin konversi energi pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah mengubah energi potensial air yang tersimpan di waduk menjadi energi kinetik dengan mengalir air melalui pipa pusat. Energi kinetik ini digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, energi mekanik ini dikonversi menjadi energi listrik oleh generator yang terhubung dengan turbin. Proses ini memungkinkan PLTA untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan energi terbarukan secara ramah lingkungan. Dan ini adalah gambarnya. Lanjut pembahasan dari tiga faktor tersebut yang mempengaruhi efisiensi mesin konversi energi yang telah dibahas jurnal dicantumkan sebagai yaitu 1. Ketinggian air yang atau head merupakan salah satu faktor utama yang menentukan potensi energi yang dapat dikonversi menjadi daya listrik. Contohnya pada ketinggian pipa air 50 cm, efisiensi turbin mencapai 18%, sementara pada ketinggian pipa 150 cm, efisiensi turbin menurun menjadi 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan desain turbin dapat mempengaruhi efisiensi turbin air dalam menghasilkan energi listrik dari sumber energi pikohidro Yogi Purnama Ahmad Jaya 2023. Poin 2. Penelitian menunjukkan bahwa variasi debit air memiliki dampak langsung terhadap daya keluaran. Pada debit yang terlalu rendah, daya yang menghasilkan menjadi tidak maksimal, sedangkan pada debit yang terlalu tinggi dapat menyebabkan turbin bekerja kurang efisien atau bahkan mengalami kerusakan. Poin 3. Beberapa jurnal membahas pengaruh jumlah sudu terhadap kinerja turbin air dengan hasil yang bervariasi. Dewangga et al. 2002 menemukan bahwa jumlah sudu berbanding
berbanding lurus dengan daya listrik yang dihasilkan, namun optimalisasi sesuai variasi lain diperlukan untuk efisiensi. Pardisa 2023 menunjukkan daya yang efisiensi tertinggi pada turbin air Croft-Flow dengan 20 sudu dan debit air yang lebih besar meningkatkan daya Pranio 2020 menemukan bahwa turbin helix Gorlov dengan 2 sudu memiliki kinerja optimal dan kecepatan air yang lebih tinggi meninggalkan putaran dan daya, namun menurunkan koefisien daya. Semua penelitian sepakat bahwa jumlah sudu optimal meningkatkan efisiensi daya, meskipun optimalisasi variasi berdasarkan jenis turbin dan kondisi operasi. Oke, terima kasih untuk Rizky Maulana yang telah mempresentasikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pembahasan. Jadi maka dari tiga faktor tersebut, dari banyak dunia yang direview yang mempengaruhi efisien, disimpulkan bahwa ketinggian air lebih tinggi meningkatkan efisien turbin. Air daripada pembangkit listrik ini juga memungkinkan pengaturan debit air yang optimal dan mengurangi energi yang hilang karena gesekan sehingga meningkatkan efisien seluruh sistem. Yang kedua, pengaruh debit air langsung terhadap efisiennya turbin dalam pembangkit listrik semakin tinggi debit air semakin besar energi yang dapat dihasilkan. Turbin harus dioperasikan pada debit minimal untuk mencapai efisiensi maksimal. Karena debit yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa mengurangi efisiensi. Yang ketiga, jumlah sudu pada turbin air mempengaruhi besar terhadap efisien dan kinerja pembangkit listrik. Semakin banyak sudu, makin baik kontrol aliran dan efisien energi. Namun peningkatan jumlah sudu juga dapat meningkatkan biaya desain dan manufaktur. Optimalisasi jumlah sudu harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisien dan biaya, serta kondisi optimalisasi spesifik. Dan juga pentingnya pemeliharaan berkala juga terbukti dari peningkatan efisiensi setelah pemeliharaan besar dan efisiensi rutin yang mengimbangi penurunan efisien akibat waktu operasi yang panjang sangat penting untuk meningkatkan efisien dan kinerja turbin air. Jadi ini kesimpulan dari review jurnal yang 12 yang di atas tadi yang telah dipresentasi teman saya itu dari kutipan jurnal beberapa yang kami cantumkan di situ. Selanjutnya sini ada komponen utama dan fungsinya. Jadi dalam PLTA pembangkit listrik tenaga air itu memiliki komponen utama. Yang pertama itu ada turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik pada poros turbin. Terus yang kedua flow meter digunakan untuk mengukur laju aliran air mengalir sehingga dapat diketahui debit air yang dipancarkan dari pompa listrik tersebut. Flow sensor digunakan untuk mengukur debit air yang dipancarkan dari pompa listrik. Yang keempat, takhometer digunakan untuk mengukur putaran turbin. Yang kelima, generator. Nah, ini termasuk komponen utama. Mengubah energi turbin menjadi listrik. Ini adalah generator. Terus selanjutnya yang keenam, bak air. Ini bisa juga disebut waduk atau sungai. Salah satunya menampung sumber air untuk mengarahkan turbin dan menampung air dari aliran turbin. Selanjutnya itu kesimpulan dari efisiensi turbin air pembangkit listrik tenaga air, yaitu proses konversi energi dalam pembangkit listrik tenaga air melibatkan transformasi energi potensial atau kinetik air menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Jadi ini komponen utamanya. Turbin digerakkan oleh air menggunakan energi menjadi energi mekanik. Yang kemudian diubah menjadi listrik oleh generator menggunakan berbagai jenis turbin seperti closed flow, turbin modifikasi pompa sentral dan turbin kinetik tipe Haseloff
Nah, jadi ini mekanisme cara kerja dari turbin tersebut, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di situ ada 3 tipe jenis turbin. Dan sini cuma membedakan kalau closed flow ini tipe turbin untuk tenaganya tipe hidro. Terus turbin modifikasi pompa ini dia memodifikasi pompa dengan sentrifugal. Turbin kinetik tipe helix flow. Nah, ini juga termasuk sebuah modifikasi baru yang diteliti. Terus memanfaatkan prinsip dasar ini untuk menghasilkan listrik dengan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa ketinggian air, debit air dan jumlah suhu pada turbin memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan efisiensi turbin. Jadi dari tersebut telah menjelaskan bahwa dari pengaruh efisien ada beberapa faktor yang telah dicantumkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, itu saja yang dapat jadi sedikit tambahan dari hal tersebut dari mata kuliah ini kita dapat memahami bahwa efisiensi turbin air pembangkit listrik tenaga air atau turbin air ini kita dapat mengetahui mekanisme cara kerjanya, terus tipe turbin yang kita dapat dari beberapa jurnal yang kita masukkan di laporan. Terus itu ada fungsinya dan komponennya. Kita dapat bahwa turbin air memiliki komponen yang banyak yang kita bisa pelajari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya Iri Bilhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman yang hadir. Untuk teman yang belum hadir karena berhalangan jaringan seperti itu.